Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mang Adun. Video kali ini gue mau bahas Pi Network lagi ya, karena yang kemarin banyak banget informasi yang udah gue kumpulin dan belum sempat gue share semua. Oke, jadi ini mau kita lanjutkan lah. Selamat bergabung buat pioners yang baru bergabung di channel Mang Adun. Kalau mau tetap mengikuti yang informasi terupdate atau yang belum barangkali pembahasannya belum tahu, belum dengar ya kan, itu di subscribe aja. Oke, kita langsung, ini banyak tuh informasinya ya. Kita langsung masuk ke informasi yang pertama. Ini dikatakan, tahukah Anda ya gitu, bila Anda menambang Pi berarti Anda menambang emas. Kelak Pi akan bernilai lebih mahal dari emas. Luar biasa ya. Semangat menambang, jangan pernah bosan untuk klik petir. Di setiap detik, menit yang terlewati saat menambang itu memiliki nilai yang besar. Salam sukses untuk semua, sehat selalu dan tetap waspada. Amin. Tahukah Anda bahwa tim inti sedang bekerja keras ya, kemarin hackathon ya, membuat perjanjian kolaborasi, berkualitas tinggi. Itu yang mungkin ini masuknya ke acara yang hackathon itu ya. Dan kemitraan ekosistem seperti pariwisata, kedokteran, olahraga, catering, pendidikan, sampai ke pendidikan juga ya, luar biasa. Keuangan dan logistik, semua untuk memberi nilai tinggi pada Pi itu ya. Di Eropa, Pi Network Core Team. Oh, ini kayaknya semacam translate ya dari negara Eropa sana ya. Terus kita lanjut, informasi dikatakan dari peralatan dapur. Oh, ini lanjutannya ya. Kesehatan, elektronik, banyak sekali dan lain-lain. Perusahaan dari Cina sudah mempersiapkan semua untuk pertukaran koin Pi untuk pioner seluruh dunia. Jangan disia-siakan kesempatan berlian ini, dan negara Cina nggak main-main mendukung Pi Network. Betul banget. Nah, karena kemarin gimana mau main-main, orang kemarin mereka Cina itu sudah apa namanya, di acara mainnya tertutup udah sukses ya, itu loh. Dan ini mungkin masuk ke pembahasan video yang kemarin yang gua katakan apa sih judulnya itu kalau tidak salah, ternyata Cina tidak tinggal diam ya setelah mainnya tertutup sukses gitu. Jadi ada hal yang apa namanya dikerjakan lah intinya sama Cina itu setelah open mainnet nanti untuk kesananya. Di video sebelumnya udah gue bahas ya. Oke. Update Berli logistik Cina. Ini ada video tapi nggak bisa gue putar karena takutnya kena hak klaim ya, klaim hak cipta. Ini informasi Mbak Berli udah sebenarnya udah ini ya, udah banyak yang tahu ya, untuk aksesoris HP, PC dan lain-lain semua tersedia, sudah masuk data list kerja sama Berli Logistik Cina untuk dipasarkan ke Indonesia melalui distributor kami yang ada di 38 provinsi di Indonesia ya. Semua transaksi dengan Picoin. Wah, luar biasa ini. Penjualan untuk pasar dagang di Indonesia setelah open mainnet full katanya. Berarti semua jaringan sudah dibuka, udah open mainnet, baru ini berjalan gitu loh. Itu luar biasa ya berarti ya. Karena gini aja sih, sekarang jauh-jauh sebelum ada Pi Network saja ya, maaf kata ya, orang-orang Cina mah di kita udah banyak jadi pribumi lah ya kan. Jadi nggak usah aneh lah udah. Jadi ya dengan sangat mudahnya gitu kan, kayak misalkan
gue pribadi kan ini di dagang ya kan, aktivitas selain konten juga gitu. Banyak mainan, makanan, aksesoris dari Cina tuh udah banyak masuk loh. Ini gue sendiri yang ngalamin gitu, kayak lato-lato atau wah banyak lah gitu. Makanan itu banyak yang dari Cina. Dan ini bahkan gue dagang udah lama lah ya, lumayan lah. Itu sebelum ada P-Network ya, Cina memang sudah banyak apa ya, di Indonesia nih banyak lah produk made in Cina, kita tahu sendiri ya. Nah dengan adanya P-Network ini kayaknya gitu bisa lebih besar lagi, luar biasa kan. Apa sih dari macam-macam apa barang-barangnya gitulah yang tadi disebutkan itu ya. Dan di 38 provinsi katanya itu. Ngeri ya. Lanjut ke informasi selanjutnya. Pertukaran emas batangan dari perdagangan lintas negara Cina untuk pioner Indonesia. Dari logistik, jangan sia-siakan kesempatan baik dari P-Network. Selalu sabar dan menunggu waktu yang terindah buat perekonomian kita semua. Semangat, klik petirnya, amin. Ya kalau soal emas sih nggak aneh lah. Di sini loh, di daerah saya nih Kerawang khususnya ya, Rengas Dengklok ya, Cina terkenal dengan toko emasnya. Ya kan, terkenal dengan toko emasnya gitu. Jadi ya kalau misalkan di sini dikatakan pertukaran emas batangan dari perdagangan lintas negara Cina untuk pioner Indonesia, ya berarti itu udah gak aneh lah. Tuh, yang sekarang aja udah orang-orang Cina kan bisa dikatakan punya toko gitu kan, gitu loh. Gitu. Dan tokonya banyaknya gitu kan emas, nyambung ya, cuman ya emas-emas yang apa buat aksesoris ibu-ibu itulah, kayak gelang, kalung, anting itu kan. Cuman kalau batangan, nah mungkin ini terrealisasi setelah open minded full itu. Oke. Lanjut, ini update Berlina ini penampakannya ya, itu cuman apa sih barang-barang yang bisa dikatakan sudah dipersiapkan lah itu. Ini udah kan yang ininya tuh sama seperti yang tadi, cuma ini penampakan fotonya. Kalau tadi kan videonya gue nggak berani play. Oke, terus di atas itu dikatakan aya nu tiasa nerangkeun mod Rohman ya, nah gitu. Nah terus ada nih langsung dibalas sama dia nih. Dan ini kayaknya copy paste juga gitu kan. Rukmana Baihaqi, roadmap P-Network gitu. Jadi perjalanan lah bisa dikatakan seperti itu ya. Saat pertama kali diluncurkan, pengembangannya disusun dalam sebuah roadmap yang dibagi ke dalam 3 fase utama itu, yaitu decision, resolution, trust graph, bootstrap gitu. Fase pertama ini berfokus pada menjalankan server sepenuhnya tersentralisasi. Tersentralisasi itu udah sempat gue bahas ya, terpusat gitu kan. Mulai dari perbaikan dan pengembangan tampilan dan pengoperasian platform hingga pengiriman koin secara langsung pada pengguna. Ya maksudnya nambang itulah ya kan, kita jadi punya koin. Pada fase ini Bitcoin P masih belum listing di bursa kripto ini mainnet pertama nih, sehingga para pengguna belum bisa memperjualbelikan. Berkat hal tersebut, Pi berhasil meraih lebih dari 100.000 pengguna waktu dulu mungkinnya ini ya, fase pertama. Testnet 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2020, P-Network memasuki fase kedua. Di fase testnet, P-Network berhasil menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan platform ini, yaitu lebih dari 3,5 juta pengguna. Fase ini mencangkup pengujian terhadap jaringan P-Network. Oh, berarti diuji ya, termasuk menyiapkan beberapa nodes di jaringan dan mendorong para pengguna untuk menciptakan nodenya sendiri. Uji coba ini dilakukan agar para developer bisa terus melakukan pengembangan dan perbaikan pada jaringan. Betul. Makanya tadi dikatakan core team lagi kerja keras ya. Terus 3 mainnet fase terakhir dan masih dalam proses pengerjaan adalah mainnet, di mana merupakan fase 1
Pi mulai terdaftar di bursa kripto. Akhir-akhir ini kita tahu sendiri bursa kripto lagi rame ya gitu, dan ditukar dengan aset kripto lainnya. Dalam fase ini para pengguna akun lebih tersaring, sehingga hanya pengguna yang sudah terverifikasi saja yang bisa melanjutkan akses. Selain itu, pengembangan pola pada jaringan juga akan tergantung pada jumlah node yang terbentuk lewat mining, selayaknya jaringan blockchain lainnya. Mainnet sendiri terbagi dalam dua fase, enclosed mainnet dan open mainnet gitu. Jadi dalam bahasa tersaring ya, kemarin sempat gue bahas juga ya, kayak semacam pioner-pioner yang melanggar gitu kan, akunnya akan dibekukan, mungkin masuk ke situ juga ya. Termasuk yang belum keisi, mudah-mudahan gue doakan semoga cepat keisi gitu ya. Lanjut, kita ini udah nggak sabar pengen jual koin Pi, semoga jadi sultan mendadak, amin. Sama lah, udah sama-sama banyak pioner yang udah nggak sabar ya. Fase 3 mainnet sudah diluncurkan oleh core team, katanya Rohman 79 ini, sejak tanggal 28 Desember 2021. Coba Anda luangkan waktu untuk membaca informasi update terbaru di beranda Pi Network, klik tulisan red update. Saya belum lulus KYC katanya, pending terus. Ada yang tahu nggak para suhu di sini? Sekedar informasi untuk semua pioners itu. Untuk yang lulus KYC, yang belum ya, maksudnya yang belum lulus KYC itu di video gua ada yang sebelumnya, gimana sih caranya untuk lulus KYC, di situ dibahas ya. Silahkan cek aja di beranda channel Mang Adun atau masuk ke playlist, di situ ada playlist Pi Network ya, baca yang pembahasan KYC, situ udah dijelasin. Oke, kita lanjut. Ini apa ini, top 3 daily gains. Oh ini bursa ya, bursa udah Pi Network pertama loh, semakin melejit gitu kan. Tuh ini udah bursa, udah nggak aneh lah kita. Gue sih mencari yang pembahasan seru-seru aja, yang barangkali pionir juga sama belum mendengar atau mengetahuinya ya. Oke, ini QC apa, Pi Network core team pertimbangan 3 prioritas soal QC ya. Lanjut, itu nggak penting. Ini Pi Network market Pi Store Refli. Nah, ini link-link yang dibagikan ya. Oh, ada di bawah nih, paling bawah Hungaria. Pusat pembagian ini dapat dibeli dengan Pi di masa mendatang. Ngeri ya. Oke, terus ini juga langkah selesai kata gitu. Setelah jaringan utama itu akan menjadi raja rantai publik dunia sejarah hari ini, mengingat bahwa kode Pi terbuka dan semua orang di dunia dapat memeriksa. Ekologi mekar di mana-mana tanpa keraguan. Sarkasme layak disebut, itu telah berhasil. Mata uang dasar kelangkaan, rilis siklus hidup koin hash power. Pengguna di lebih dari 230 negara di seluruh dunia. Harga konsensus meninggalkan pendatang baru dalam debu. Asik bahasanya ya. Situs web ranah lingkungan dari kompetisi kandidat pendatang Pi. Juga 18 aplikasi paling menjanjikan. Oh ini ada link-linknya ya kan. Oke lanjut. Ini apa ini? Setelah penurunan 75% dari $69.000 menjadi $16, kematian BTC belum berakhir. Anjir, penurunan tajam ini sudah terjadi 3 kali dalam sejarahnya. Perdagangan cryptocurrency di bursa bukanlah jalan yang benar. Cara yang tepat untuk menilai mata uang kripto berdasarkan kegunaan dan kontribusi bagi dunia adalah Pi, katanya gitu. Jadi BTC ini Bitcoin apa ya, BTC itu gue nggak tahu, katanya udah mengalami 3 kali penurunan ya kan. Ngeri kripto. Nah ya, jaringan Pi inilah, koin Pi inilah solusinya katanya gitu. Kalau koin yang lain ya nggak apa ya namanya, nggak ada maksud istilah kata aneh-aneh, cuman ini cuman asumsi dia aja ya, katanya seperti itu mungkin. Oke lanjut ke apa nih, hackathon kemarin ya udah ya. Ini semua perusahaan dan utilitas publik dapat menggunakan kode sumber terbuka. Ini udah dibahas di video sebelumnya juga. Masuk Pi Network untuk membangun sistem operasi ekologi mereka sendiri.
Sekarang tahukah Anda tim-tim papan atas mana saja yang berpartisipasi di hackathon Music? Nggak tahu gitu kan. Terus apa ini? Good news, PAPPS ya. Kode open source sudah diaktifkan. Sekarang tidak ada yang berani bilang bahwa Pi tidak punya kode open source. Oh, ini yang kemarin dikatakan mau Dr. Nicholas beberapa waktu lalu ingin membuka kode sumber. Waduh, gua jadi merinding nih. Mungkin di sini ya kode sumbernya tuh ya open source juga dalam hidup ini. Walaupun Pi mau miskin, tidak bisa lagi katanya. Untuk informasi lebih lanjut tentang lisensi POS untuk Hackerad di Network Hackathon, di mana Anda dapat menemukan lisensi POS dan daftar proyek yang mengikuti lisensi POS. Anda dapat menambahkan proyek Anda dengan PR seperti yang dijelaskan dalam repo Nicholas Vokalis Network di core team gitu. Oh, ini juga di sininya ya. Itu bahasa Inggris gua ngerti, mungkin itu terjemahannya ya. Oke, lanjut. Ini apa? Himbauan kali gitu ya, himbauan ke pionir semua, hati-hati jangan sembarang masuk market karena sekarang banyak pembegalan dalam market, jadi waspada, sayangi kita. Itu udah dibahas juga di video sebelumnya bahwasanya sebelum open mainnet itu banyak sekali bisa dikatakan kejahatan-kejahatan di dunia digital ya. Di video sebelumnya udah gue bahas juga itu kalau nggak salah di video pembahasan panjang ya, itu ya, pembahasan hackathon dan brainstorm waktu itu ya. Oke, lanjut. Ini ada tweet apa ini, ketinggalan kalau suatu hari ini di list kata dan masih belum mainit, maka holder di exchange nggak ada jalan keluar. Jadi mainnet benar-benar tugas utama buat Pi Network. Ini ada salah satu ini kan. Terus katanya Singgit Murni dulu Anda anti Pi Network kan. Oh gitu, berarti nah ini salah satu pembuktian juga ya. Berarti ini yang bikin tweet ini dia tidak secara langsung mengatakan katanya gitu kan, kalau suatu hari ini di-delete gitu kan dan masih belum mainnet, maka holder di exchange nggak ada jalan keluar. Jadi mainnet gitu kan benar-benar tugas utama Pi Network, seolah-olah dia membahas bahwasanya Pi Network itu supaya bisa cepat-cepat open mainnet ya gitu. Cuman disindir nih sama si Singgit Mur gitu kan, dulu katanya Anda anti Pi Network gitu ya. Oke, Pi Logistic Network gitu. Ini ada 15 proposal untuk pengajuan developer project di tahun 2023 gitu kan. Banyak sekali ya, ada 15 proposal. Di antara 15 jenis itu saya lebih suka yang proyek ini, di mana transportasi dan pengiriman barang logistik ekspedisi bisa dibayar melalui jaringan blockchain. Pi Network sekarang sudah era belanja online. Ya betul sekali. Jadi proyek ini sepertinya akan sukses, bukan sepertinya ya. Udah ya, tanda-tanda suksesnya itu udah ada kan gitu. Udah banyak yang pakai barcode lah di negara-negara luar, negara kita aja yang ketinggalan. Harap maklum, oke. Terus apa ini, Paising Mall juga ikut serta dalam kompetisi ya, maksud gue kompetisi hackathon ini. Oh ya, dengan harapan dapat lolos review dan menjadi waitlist Pi Ekologi Pi Network, meskipun saat ini hanya mendukung promosi komoditas curah di mall. Masih dimungkinkan diyakini bahwa harga Bitcoin pada akhirnya akan disatukan dan distabilkan setelah jaringan utama open source. Jika Anda memiliki koin Pi, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan katanya gitu kan. Pi core team loh ini. Oke.
SDK jaringan utama akan diluncurkan dalam beberapa hari ke depan. SDK jaringan utama akan diluncurkan dan ekologi akan diluncurkan bermigrasi. Saya lega mendapat kabar ini. SDK berisi banyak API. SDK jaringan utama tidak dapat dikembangkan di jaringan utama tanpa meluncurkan ekologi. SDK jaringan utama diluncurkan. Sebenarnya apa itu SDK? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Dari kemarin ngomong SDK mulu, karena gue sendiri juga gaptek ya kan. SDK adalah browser kit pengembangan perangkat lunak. Nah, itu dia. Baik aplikasi maupun penambangan diizinkan untuk bertanya. Taobao memiliki SDK Taobao dan Tmall memiliki SDK Tmall. Tanpa SDK itu tidak dapat dikembangkan dan produk tidak dapat diletakkan di rak. Oh ya. SDK mencangkup sistem pembayaran dan aplikasi dan sistem pengembangan ya. Perangkat lunak setelah SDK terbuka itu akan membuka jaringan utama. Jika SDK tidak terbuka, Anda tidak bisa mendapatkannya alat pengembangan. Sekarang pihak proyek tidak membukanya untuk melarang koneksi eksternal, yaitu akses web 3. Berarti sekarang pihak proyek tidak membukanya untuk melarang gitu koneksi eksternal, yaitu akses web 3 masih ya. Menyalakan petir, selamat datang untuk melepaskan kesedihan. Asik. Ini ya, ini kayak yang belum tahu nih, pioner gue juga belum tahu apa itu SDK. Di sini dikatakan adalah browser kit pengembangan perangkat lunak. Jadi semacam perangkat pendukung lah ya gitu. Untuk istilah kata nantinya itu kayak Taobao dan Tmall memiliki semua, pokoknya yang aplikasi itu ada perangkat pengembangnya, itu SDK, apa namanya, perangkat pendukung. Oke, lanjut ke informasi selanjutnya. Apa ini? Hackeriat gitu, online hackathon. Ekologi hackathon global yang diadakan oleh proyek ini telah menjangkau 1277 tim. Banyak banget, termasuk GEBM, Siemens, Amazon. Wah, ini nama-nama perusahaan besar ini. Siemens, Amazon, Unilever. Unilever di Indonesia banyak juga perusahaan. Fortune 500 lainnya. Nanti kan wabah ekologi. Wah, bahasanya wabah loh. Sial. Banyak perusahaan yang ikut gabung nih. Katanya gitu kan, sudah 1277 register. Tetap semangat klik petir anjir. Sampai Unilever di Indonesia kan, Unilever kita tahu sendiri banyak ya produknya ya. Oke, lanjut ke informasi berikutnya. GM 2023, apa ini bahasa Inggris, akan menjadi tahun yang besar untuk penetwork. Wih, luar biasa. Ini kata John Squire, kayaknya semacam apa ya, tokoh juga kali ya dia, soalnya kok disorot gitu kan. Oke, gue sendiri sih nggak kenal, barangkali ada yang kenal. Terus dia nge-tweet lagi, penetwork itu akan membuat kita semua kaya. Amin. Ini seorang bisa dikatakan public figure ya gitu ya, sampai mengatakan dengan jelas ya bahwasanya network itu akan membuat kita semua kaya. Amin. Berikut ada juga marketplace karya anak bangsa. Wah, ini ya, yang mana memberikan gambaran transaksi yang sebenarnya sesuai metode-metode pembayaran PI. Karya anak bangsa. Sebelum bahas SDK PI lebih jauh, katanya kita harus pahami apa itu utilitas, nilai guna, dan trust paynet. Itu berikut penjelasannya. Ini dijelaskan ya. Barangkali pionir juga kita sama-sama ini aja apa ya, bahas. Perlu diketahui dalam hal ekosistem PI sebagai berikut. Ekosistem PI tandanya situs, apps beranda, dan terverifikasi di PI browser katanya dengan tanda HTTPS terus /2 sudah otomatis berubah menjadi PI.2/2. Oke, berarti bukan HTTP lagi ya, HTTPS. Tandanya itu kata gitu kan. Kalau sudah ekosistem di situsnya gitu dibuka lah, bisa dikatakan.
Developer GrayPi sudah menyesuaikan aturan dari developer portal tentang konfigurasi verifikasi situs di browser. Tidak semua situs bisa langsung terverifikasi otomatis di jaringan Pi browser. Yang sempat dulu bukan dulu sih, kemarin gue bahas juga ya, kayak Pitoko gitu kan. Nah itu untuk gabung ke Pi Network itu ya kan ada legalitasnya, ini bener nggak nih, sah nggak kan gitu, takutnya malah hacker gitu kan. Nggak semudah itu boy. Oke, perlu diingat di WP transaksi yang diperbolehkan the following user of Pioneer to APPS, dan ini yang disebutkan pengguna transaksi katanya gitu, perlu diingat ya. Yang bisa transaksi itu pengguna transaksi, Pioneer dan aplikasi, dan aplikasi to Pioneer. Oke, lanjut. Ini lanjutan yang tadi ya, panjang juga ini. Kami GrayPi terdapat di ekosistem Pi di mana transaksi Pioneer to Pioneer ini adalah fokus kami katanya, sesuai tujuan visi dan misi GrayPi Indonesia. Ini yang karya anak bangsa ya. GrayPi Indonesia menjembatani transaksi peer-to-peer, Pioneer to Pioneer, direct maksudnya dengan wallet kepercayaan yang kami sediakan. Situs kami, wallet kami, dan akun GrayPi kami melalui kode verifikasi sandbox mode yang terkonek dengan Pi akun selalu diawasi oleh core team karena sudah teridentifikasi oleh sistem. Jadi tugas kami adalah menjaga reputasi GrayPi Indonesia di mata ekosistem. Ajib. Wah, ini mantap ini, di Indonesia ternyata karya anak bangsa ada juga loh yang gabung ke Pi Network. Wah, sampai merinding lagi gue nih. Setiap platform atau marketplace semua tujuannya baik, untuk memfasilitasi utilitas dan ekosistem Pi. Developer berhak menentukan metode transaksi semacam apa yang akan digunakan dalam transaksi ekosistem Pi. PayNet dengan Pi SDK adalah metode pembayaran untuk Pioneer to APPS, sedangkan kami fokus ke transaksi metode pembayaran transaksi direct yang aman dan menjaga reputasi wallet GrayPi kami di ekosistem Pi itu sangat penting. Poin penting dalam bertransaksi di GrayPi Indonesia yaitu terpercaya, aman, nyaman, dan cepat. Itulah tujuan kami. Pada dasarnya nilai utilitas marketplace itu sebagai berikut. Oh, berarti ini nilai utilitas marketplace-nya ya, nilai gunanya itu terpercaya dan aman, bisa dibuktikan dengan GrayPi Indonesia menjamin koin Anda dikembalikan. Antisipasi jika pesanan Anda tidak diterima. 2. Murah, listing harga produk dalam bentuk Pi bisa sewaktu-waktu berubah melihat harga pasar yang ada, yaitu harga gampang. Kecepatan dalam transaksi itu dibutuhkan baik dari segi pembayaran, proses pemesanan, menarikan hasil penjualan, hingga penanganan komplain jika barang tidak diterima. Jadi semua Pioneer berhak memilih transaksi di mana saja, baik platform marketplace yang simpel, tidak ribet dengan segala birokrasi sistem, dan disinilah tempatnya di marketplace GrayPi Indonesia. Wah, luar biasa ya, ternyata dari Indonesia sudah ada kabarnya yang tergabung dengan Pi Network, yaitu GrayPi Indonesia. Oke, kita tunggu sama-sama aja ya. Lanjut ke informasi berikutnya. Nih, Pi Mall akan menjadi toko tempat para perintis akan menjual produk di sana. Nah, ini yang kemarin dibahas. Kalau dulu kan kita punya toko bagus kalau nggak salah ya, Indonesia itu. Ini punya Pi Mall. Jadi kita bisa katanya akan menjadi toko tempat para perintis itu Pioneer ya, akan menjual produk di sana. Jadi
kita misalkan pioner nih, ada yang ingin menjualkan produknya gitu, nah itu bisa di sana ya. Juga para perintis datang untuk membeli barang dan layanan apapun yang mereka butuhkan. Pasar tempat pembeli dan penjualan melakukan transaksi dengan Pi. Jadi ada, bisa dikatakan P-Mall ini pioner ke pioner gitu kan sebenarnya. Kayak misalkan si A ke si B cuman melalui APPS dulu gitu kan, gitu loh. P-Pay adalah, ini P-Pay tadi P-Mall ya. P-Pay adalah gateway pembayaran yang memungkinkan pembayaran barang dan jasa atau transfer Pi sebagai pembayaran seperti PayPal gitu, Skrill dan Quick Teller gitu. PXNPix adalah aplikasi di mana Pi dapat ditukar dengan mata uang fiat. Oh, itu aplikasi PXN. Oh, ada, berarti ini ada 3 aplikasi ya. Pi dapat ditukar dengan fiat, juga mata uang fiat dapat ditukar dengan Pi dan dengan koin alternatif lainnya. Wah, luar biasa. 3 aplikasi akan diintegrasikan ke dalam satu platform yang disebut Pi-Hub, di mana aktivitas tersebut akan dilakukan di sana. Wow. Berarti seperti yang kemarin ada informasi juga benar ya, berarti ternyata Pi itu nantinya bakal punya P-Mall, terus P-Pay sama P-Exchange yang gitu kan. Jadi ya exchange yang sekarang biarkan saja dulu gitu kan. Berarti benar ya, seperti itu ya. Jangan terburu-buru lah kalau mau itu. Oke, lanjut ke informasi berikutnya. Apa ini? Ratu meninggal dengan damai di Balmoral kemarin sore. Menurut pejabat kerajaan dilaporkan bahwa di ranjang sekaratnya kata-kata terakhir Ratu Elizabeth adalah Menevie. Oh, Menevie itu kalau nggak salah tambang gitu kan, tambang Pi. So ini kalau kita ada screenshotnya ini ya, di bawahnya tuh 10 September 2022 ya, berarti setahun lalu ya, September tahun lalu ya. Pi sudah rilis gitu, sudah rilis, dan beliau berpesan untuk kita supaya menambang Pi itu kata-kata terakhir Ratu Elizabeth ya. Ratu Elizabeth loh, sekelas Ratu Elizabeth, istilah kata mewasiatkan kepada kita supaya nambang Pi. Makanya yang udah nambang Pi beruntung banget ya. Di sini tuh tanggalnya nih 10 September 2022. Kalau misalkan postingan ini gitu adanya di bawah tahun 2019, 2018 atau 17, itu mungkin bisa dikatakan hoax ya, karena saat itu Pi belum rilis gitu kan. Nah ini kan 2022 baru tahun kemarin ya, Pi sudah jelas-jelas rilis kan gitu. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi? Pangeran Harry mengungkapkan dalam memoirnya bahwa hal favoritnya untuk dilakukan saat bosan adalah memvalidasi keisi orang di penyetruk. Saya ingat cemas tentang keisi saya sendiri sebelum saya menjadi validator. Jadi sangat menyenangkan berkontribusi pada aplikasi penambang saat bosan. Ini hal favorit saya untuk dilakukan katanya. Jadi Pangeran Harry ini tuh baru loh ini loh. Lihat 6 Januari 2023 gitu. Jadi benar-benar baru ya. Beliau ini jadi malah hal favorit katanya kan. Jadi kayak misalkan ada pioner yang belum gitu kan QC, nah dibimbing sama beliau ini, karena katanya beliau sendiri merasakan gitu kan cemas katanya waktu belum QC itu. Oke, mulia sekali ya artinya Pangeran Harry ini. Oke, kita lanjut. Apa ini? Atlantis Exchange menggila. Oh, apa ini? 70.000 US dollar. Apakah Anda memiliki 10 coin? Anda sudah stabil secara finansial. Ini informasi lama kayaknya ini ya. Tapi ya buat kita biar tahu gitu kan, bahwasanya sampai tembus ke 1 koin Pi 70.000 dolar gitu kan.
luar biasa ya. Terus lanjut, ini dari Facebook ya, ada yang screenshot apa ini. Kenapa sekarang berbanding terbalik? Kata justru orang-orang super hebat yang membicarakan Pi. Terus kemanakah ya yang ngatain pioner itu kan, atau ya itulah bebek gitu kan. Dulu lihat lengkapnya gitu. Oh, ini ada orang cek view ya, wis luar biasa ya. Itu berawal dari sharing teman, katanya teman Pi. Setelah saya mempelajari, saya kaget. Alasan Pi Network menggantikan Bitcoin itu kan pada tahun 2023 kali ini. Satu Pi memelopori gitu kan dan melahirkan Web3. Komunitas Web3 Pi saat ini adalah yang terbesar dan paling berpengetahuan. Wih, diakui loh. Menjalankan SCP yang ringan, ramah lingkungan, asik, dan tidak mengkonsumsi energi sebanyak VOV. Silahkan berkomentar, katanya gitu ya. Dia hemat energi, cuman baterai sama kuota doang gitu. Oke, ini siapa, Jack Liu ya. Tadi Pangeran Harry juga ada. Terus ini apa nih, menatap tahun 2023. Jaringan ini telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk inisiasi migrasi massal QC dan mainnet serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem, terutama dalam konteks pergolakan industri yang lebih besar tahun ini. Pi telah menunjukkan keuntungan dari strategi yang unik dan non-konsensus, visi jangka panjang Pi, dan fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangkah demi selangkah. Jaringan Pi tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar, tapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan yang mantap menuju sasaran yang dipandu oleh visinya untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan online. Pengalaman didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Gitu ya. Oke, menatap tahun 2000 ini. Jadi intinya ya salut lah. Bahkan gitu kan, core team tetap fokus, kasihan gitu kan. Mereka semua capek gitu. Oke. Tetap fokus tapi salut ya. Gitu. Karena misi dan visinya itu buat kita semua pioner. Luar biasa, biar pemerataan uang di mana-mana tuh nggak ya yang orang nggak punya, kayak di negara-negara tertinggal tuh kan, kayak di Afrika tahu sendiri kan, ada sampai tanah loh dijadikan makanan. Itu kan menyedihkan sekali ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kami sangat bersemangat untuk apa yang terjadi tahun 2023. 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode mainnet berikutnya. Upaya tersentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan tersentralisasi yang mencangkup blockchain, komunitas, dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam utilitas. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada satu kelompok kecil saja, tetapi pada semua pioner secara bersama-sama. Luar biasa. Terus nah, mainnet Pi SDK diluncurkan dalam dan ditingkatkan pembaruan besar yang memungkinkan aplikasi Pi bermigrasi ke mainnet. Dokumentasi yang lebih detail dan lebih jelas, tautan ke dokumentasi GitHub, panduan orientasi pengembangan lengkap di sini sedang dalam proses, kata. Oh ya, berarti gak cuma itu ya, Jasia ini yang SDK yang tadi dikatakan apa, semacam aplikasi pendukung lah ya, di aplikasi support gitu kan. Ini juga sama dibahas dan diluncurkan atau ditingkatkan gitu kan, itu biar lebih mantap lagi lah. Kalau ibarat HP itu dapur pacunya, mungkin seperti itu ya. Pada tahun 2023 lebih banyak komunikasi dan panduan akan diberikan tentang di mana dan bagaimana pioner dapat bergabung untuk mengembangkan dan menumbuhkan jaringan lebih lanjut, yaitu kan pada tahap ketika
bagian utama infrastruktur ekosistem tersedia dan selaras untuk hal-hal yang akan terjadi dan ekosistem untuk berkembang. Kami tahu Anda bersemangat, begitu juga kami. Oh, luar biasa ya. Cheers. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru. Oh, ini dari Kortim dari tadi itu ya, diisi dengan karya baru, inovasi baru, dan peluang baru untuk komunikasi ya. Luar biasa ya. Mereka semua bersemangat, Kortim semangat. Oke, dan kaum penyerok iming-iming jual HP, token pulsa dan lain-lain, penjualan koin Pi dengan fiat, hati-hati aja katanya gitu. Dua-duanya penjualan dan pembelian dihukum, akunnya diblokir atau di-banned 100 tahun. Bukan di-banned ya, tapi dibekukan katanya. Terus Justin Wu, itu ada videonya tapi gue nggak berani buka ya kan, adalah anggota tim inti asli Pi, pengembang blockchain itu, dan kemudian mengembangkan Pi NFT secara profesional. Pendiri organisasi Web3 Wanami Amerika Serikat harap tonton pidatonya di Pi gitu. Tim Pi Hackathon telah mencapai 836 utilitas konstruksi infrastruktur di seluruh dunia. Luar biasa ya. Dengan puluhan bakat desainer BTC dan banyak orang kuat lainnya di industri ini secara diam-diam berkontribusi. Saya percaya bahwa jaringan Pi gitu kan pada akhirnya akan berkumpul dan bersinar. Era Web3 dimulai. Luar biasa ya, orang-orang hebat loh. Ini dan kebetulan ya, ini mata diingat ada Pi NFT ya, mungkin kalau orang-orang IT atau orang-orang yang internet udah tahu itu yang. Oke, lanjut. Informasi berikutnya. Sorry. Pemberitahuan beku dompet di Mainnet tertutup Yapi tidak dapat ditukar dengan fiat ini ya. Currency lainnya karena melanggar aturan ini Anda akan wow, ini laporan langsung ya, gila. Ini ada pio ini, intinya nih, ini apa sih, semacam lampiran ada kepada seorang pioner mungkinnya seperti itu. Dia yang dibaca nih, di Mainnet Pi tidak dapat ditukar dengan fiat atau kripto lainnya. Karena melanggar aturan ini, Anda tidak akan dapat mengirim atau menerima dan melakukan pembayaran dari dompet sebelum 29 September 2022. Ini kan sekarang kan tahun 2000 ya, ini tahun 2122 loh, berarti benar-benar 100 tahun sampai jamnya detail, ada detikannya. Kasihan banget. Ini contoh lah ya, contoh apa sih namanya, pembekuan akun yang sudah terjadi. Oke, wallet frozen notice ya, berarti notifikasi lah, itu pemberitahuan pembekuan akun wallet gitu ya. Ini gila, hubungi dukungan. Ngeri Oke, lanjut. Ini adalah proyek besar untuk kalangan dunia. Makanya itu Kortim membuat peraturan dan perjanjian surat dari USA untuk pioner, dan apabila pioner melanggar peraturan Kortim terima hukumannya, dan data-data kita juga sudah ada di Kortim lengkap. Iya bener banget ya, kan QC itu kan memang kayak KTP gitu kan, data-data kita ya ada di sana. Jadi wayahna lah, harap terima nasib ya. Kalau ngelanggar ya itu bukan salah dari Kortim ya kan, suruh siapa melanggar kan gitu. Oke, lanjut. Apa ini, sudah hampir 2 bulan sejak tim inti meluncurkan jaringan utama yang tertutup
dan para pioner telah mulai memindahkan PIN mereka ke dompet utama mereka. Tujuan utama mainnet tertutup adalah untuk memungkinkan para pioner lulus secara besar-besaran QC mentransfer saldo PIN mereka ke mainnet, dan untuk aplikasi PIN untuk transisi dan transnet ke mainnet. Fase ini seharusnya mulai menciptakan utilitas kehidupan nyata untuk Pi sebagai aplikasi menggunakan koin Pi ya akan tersedia, katanya gitu. Namun pas ini tidak dapat berlangsung lebih lama lagi, dan solusi bagi ekosistem Pi untuk bertahan hidup dalam jangka panjang adalah transisi untuk membuka jaringan utama sesegera mungkin. Wah, ini ngeri ya. Ini dikatakan katanya pokoknya untuk semua urusan ini gitu kan, kita benar-benar harus segera open mainnet gitu katanya. Itu salah satu tujuannya gitu kan, tujuan untuk mainnet tertutup itu. Oke, mudah-mudahan ya open mainnet akan segera hadir, amin. Lanjut ya, lanjut. Ini 41 apa nih, tanggal 9 Januari sampai 28 Februari apa nih, ini diteruskan ya PWD. Lebih dari 560 perusahaan ilmuwan mengikuti hackathon menambahkan utilitas memigrasikan lebih dari 500 perusahaan raksasa ke jaringan. Wow, gila, berarti terhubung ya network sebagai syarat utama masuki jaringan utama ya atau pemain, karena segala sesuatu utilitas itu akan memudahkan hidup semua orang dari semua kebutuhan manusia, baik di bidang pariwisata, perdagangan, industri, manufaktur, perbankan, pertanian, dunia kedokteran, pertambangan, marketplace. Tidak seperti kripto lain yang hanya memiliki 10 atau 12 utilitas. Jadi kita harus sabar menunggu tahap ini selesai, sekaligus kesempatan kita menambang koin sebanyak-banyaknya. Iya ya, sabar ya. Ini benar-benar lagi sedang diurus soalnya. Kita doakan saja Dokter Nicholas dan Dokter Cingdovan sehat selalu, panjang umur ya. Gitu, sama core team juga semuanya. Oke, lanjut. Ini apa? Oh, 87 register hackathon. Bis ini ada ininya ya tuh. Hackritnya ini yang terdaftar lah intinya perusahaan itu. Terus nah ini lanjutannya, ekologi hackathon global yang akan diadakan oleh proyek Network telah menjangkau ya, ini berarti yang kemarin ya intinya ini, karena kan sekarang udah berlalu ya yang hackathon itu. 879 tim termasuk GM, Siemens sama John Deere dan perusahaan Fortune lainnya. Nantikan wabah ekologi ini yang tadi ya, tunggu di mana tertutup. Banyak perusahaan yang gabung di hackathon, luar biasa, amin. Oke, nah ini 43 dari 100 merek global teratas gitu kan telah terjun ke Web 3 katanya. Luar biasa dalam hal dan NFT perlahan tapi pasti. Oh, kita lihat di sini ada apa saja ya. Oh ya. Ini NBA nih Amerika kan ya. Terus ini Pizza Hut, terus Taco Bell, perusahaan Gucci juga. Gucci tasnya kita tahu mau bagus-bagus banget, banyak lah pokoknya. Terus Burberry, terus Coca-Cola juga, terus Burger King, terus Adidas, itu Adidas, Puma, perusahaan besar luar biasa. Terus apalagi ini banyak ya, Nike juga gitu tuh. Wah, oke, ini gambaran yang sudah tergabungnya ya. Oke, udah selesai udah ya, udah selesai udah. Terima kasih buat yang udah nonton ya, udah simak, udah bahas bareng-bareng informasi Network ya kan. Nanti kalau ada informasi ya, gue sambung lagi ya kan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.